on. Halo semuanya, ketemu lagi di LSF YouTube channel. Saya Yasna, Digital Ambassador and also a student in LSF. Hari ini aku mau interview teman-teman kita yang dari salah satu kampus ternama di Jakarta Selatan. And today I'm not going to interview alone. Aku hari ini nggak sendirian. Hari ini ada teman aku. Dadadada, Naomi, please introduce yourself. Hi, thank you Yasna. Hello everyone, my name is Elizabeth Naomi, biasanya dipanggilnya Naomi. Aku adalah ACCA Student Ambassador, sekaligus juga sebagai perwakilan dari Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Yes, seperti Naomi udah mention, Naomi itu dari Universitas Unika Atmajaya ya. Yang sekarang universitas ini udah kolaborasi sama LSAF dari Maret 2021, kolaborasiin bareng-bareng LSAF dan Atmajaya. So hari ini kita mau interview teman-teman kita yang dari Atmajaya yang udah belajar LSAF program nih. Gimana sih kayak programnya di Atmajaya and everything. Jadi kita langsung tanya-tanya aja ya Naomi ya. Ya, betul banget Yasna. Jadi nih untuk sedikit introduction aja di depan gitu ya. Sekarang LSAF sama Unika Atmajaya itu kan udah memiliki suatu kolaborasi nih. Nah, di dalam kolaborasi ini kita berdua tuh provide mahasiswa dari Unika Atmajaya supaya bisa mendapatkan professional qualification-nya ACCA dan juga Bachelor of Science dari Oxford Brookes University kayak gitu. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kayak yang tadi udah dibilang juga sama Yasna nih, kita mau mengundang di sini ada 5 orang teman-teman kita nih, batch pertama, mahasiswa pertama nih yang berhasil join dan bergabung ke dalam program kolaborasi kita nih. Boleh dong kenalin dulu diri nih masing-masing nih sendiri-sendiri. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Vincentius Radian Adika Padasta, biasa dipanggil Dika. Aku dari angkatan 2018 Unika Atmajaya dan saat ini kesibukan aku masih di sekitar organisasi dan tidak jauh-jauh dari organisasi. Hai semuanya, aku Karasha Glory Jennifer, biasa dipanggil Rasha. Saat ini kesibukan aku sama kayak Dika juga, sibuk di organisasi, cuman aku juga ada magang di kantor. Aku juga sama angkatannya 2018. Hi everyone, I'm Josephine Chandra. People usually call me Jo-chan. Also from the same year, 18. Kesibukan kali ini lagi magang sih, udah itu aja. Okay. Halo, nama aku Shanice Fidelia. Aku dari angkatan 2019, akuntansi di Atmajaya. Kalau kesibukanku sekarang selain ACCA, lagi ikutan lomba Model United Nations sama acara organisasi juga. Okay, wow. That's great. Wow. Shanice. OMG. Lagi siapin lomba yang di mana, Shanice? Actually baru selesai sih Kak, Jakarta International MUN. Oke. Boleh lanjut. Nama aku Edric Juan Stifelberg, biasa dipanggil Edric. Aku dari angkatan 2019, akuntansi Atmajaya. Kesibukan aku sekarang lagi kuliah online, terus juga ikut acara-acara dari UKM aku, sama juga ngeband sih palingan. Oh, main apa ngebandnya? Kenapa? Main. Oh, oke. I'm a singer by the way, so that's why I'm asking. Oke. Kalian tuh tahu dari mana sih nih program kolaborasi between LSAF sama Unika Atmajaya? Kalau dari pertama-tama kalian tuh tahu dari mana? Sebenarnya tahu dari kayak apa sih sharean dari grup, terus ngelihat kayak contact personnya itu Naomi, which is aku udah kenal dari kayak semester 1 gitu, jadi kayak langsung deh kepo, langsung lain Naomi, bener-bener aku bombardir semua pertanyaan. Ya, true. Tahu-tahu dia, aku tuh ada bikin kayak flyer gitu kan. Nah, I wasn't expecting much actually. Jadi kayak kayak kan ya gitu. Terus dia nanya-nanya, langsung dibombardir aku. Aku sebenarnya kurang lebihnya seperti Jo-chan. Aku tahunya dari Naomi karena waktu secara publik lah ya, nggak cuma personal ke aku, terus aku sempat nanya-nanya juga ke Naomi.
Dan karena aku kenal Naomi dari semester 1 juga, sama seperti Jochan, dari semester 1 aku satu kelas juga sama Jochan Naomi, jadi aku langsung hubungin Naomi, nanya-nanya banyak tentang ACCA ini. Naomi, you have anything to say? Ini kayak semuanya dari aku ya taunya. Ada yang tahu dari webinarnya nggak yang Maret? Iya. Aku pikir tuh Dika taunya dari yang webinar itu, Dik. Soalnya kan lu ikut juga kan waktu itu. Waktu itu sempat ikut juga, terus sempat lupa sih waktu itu tahunya dari mana, tapi lihat CP-nya Naomi langsung chat deh. Gak sia-sia aku mau buat e-flyer, guys. Jadi ini semua dari Naomi semuanya nih kan. Yeah. Oh enggak, Edric enggak. Coba Edric, lu tahu dari mana, Dik? Di grup angkatan waktu itu. Terus juga nanya-nanya juga ke teman-teman yang share di grup itu kan. Terus akhirnya aku kalau nggak salah ngechat Shanice juga gitu. Terus ternyata juga dia berminat gitu ikut. Terus akhirnya ngobrol-ngobrol mastiin diri lagi gitu, beneran pengen ikut atau enggak gitu. Akhirnya ya udah ikut deh gitu. Oke. Edric nih, kita upgrade levelnya ya. Jadi aku mau tahu nih, kita berdua ya Yasna, kita mau tahu. Iya. Apa sih pertimbangan kalian waktu kalian memutuskan untuk join program ini? Coba mungkin dari Karasha dulu nih. Sebenarnya waktu itu juga banyak nanya banget sama Naomi, kayak plus minus dan segala macamnya. Terus dia ngejelasinnya juga dengan benar-benar jelas banget. Jadi aku mulai mikir-mikir lagi, terus aku nyari juga di Google ACCA itu gimana. Terus buka-buka forum orang-orang yang udah lulus ACCA itu kayak gimana juga. Atma nggak begitu banyak modul lagi yang harus diambil. Jadi karena ini kesempatan juga, plus ada degree juga, ya udah jadi aku ambil aja toh, maksudnya bermanfaat juga di masa depan, ada sertifikasi gitu. Jadi kita lebih qualified juga. Oke, mungkin siapa lagi the next target? Sama sih kayak Kakak Rasya, tapi lebih ke waktu itu dikasih tahu sama dosen kayak plus minusnya gimana, terus katanya sekalian ambil sertifikasi bisa langsung lebih relate ke dunia kerja. Jadi kurang lebih sama sih, kayak baca-baca review orang, terus kayak testimoni orang gimana, ternyata bagus juga, kayak menurut aku kayak bermanfaat juga untuk di masa depan. Jadi gitu sih. Berarti kalian udah join Atmajaya punya program sebelumnya berarti ya kan? Baru kalian join ACCA punya program, LSIF punya program. Apa sih perbedaan pelajaran di Atmajaya, modul Atmajaya, sama LSIF punya program? Mungkin Edric. Dari modulnya sendiri sih, ACCA ini lebih ke nerapin ke latihan soal gitu ya. Lebih banyak ke latihan soal. Kemudian kalau dari Atma sendiri kan kebanyakan dari buku-buku orang gitu, ngambil-ngambil dari orang. Kayak gitu sih. Dan menurut aku sendiri ACCA itu lebih lebih bermanfaat lah gitu. Kita langsung tahu dikasih soalnya tuh kayak gimana. Ketimbang kalau dari Atma harus baca-baca teori dulu gitu. Mungkin selanjutnya Jochan? Actually same with Edric. Jadi kayak kalau misalkan ACCA itu dia lebih kayak praktikal. Kalau misalkan Atma itu dia lebih ke teori gitu sih. Sama kayak kalau misalkan Atma kan kayak buat akuntansinya itu kayak cuman misalkan kayak kayak pas inter 1, inter 2 ada kayak yang nggak ada kelas buat belajar, benar-benar belajar prakteknya kan. Nah kalau misalkan di ACCA ini jadi itu kayak for the live class misalkan kayak 3 hours itu kayak kita ada bahas buku tapi habis itu kita langsung latihan bareng gitu. Jadi kayak lebih langsung dipraktekin gitu ilmunya. Oke, that's interesting. Because aku sendiri kan juga belajar ACCA kan di LSIF. Jadinya aku cuma mau tahu perspektif gimana sih kalau misalnya di Atmajaya sama di LSIF bedanya apa. So yeah, I mean well, Naomi. Setuju. Jadi memang secara umum ya kalau kita namanya kuliah S1 lebih ke teorinya ya gitu ya. Jadi memang ACCA ini kalau kalian join ya berarti benefitnya kalian lebih ke arah praktikalnya gitu. Jadi bisa jalan barengan sama teori yang didapetin di kampus. Modulnya nih, dari 2 modul yang sekarang kalian pelajarin, itu kan ada pelajaran FR sama FM, right? Yes. Which one yang lebih menarik
dan which one yang kurang lebih tuh mirip-mirip seperti mata kuliah yang ada di Atmajaya? Coba dari Dika dulu deh. Oke, mungkin yang mirip-mirip sama mata kuliah di Atmajaya dulu kali ya. Buat aku sendiri secara pribadi, financial management, aku juga beberapa teorinya dan beberapa bab-babnya juga pernah aku temuin di Atmajaya, tapi itu pun cuma beberapa, karena tadi seperti yang dibahas teman-teman, ACCA juga membahas soal-soalnya, latihannya, dan juga lebih spesifik intinya daripada di mata kuliah Atmajaya. Kalau yang lebih menarik, mungkin sebenarnya buat aku secara pribadi adalah financial reporting. Tapi menariknya untuk dipelajarinya itu nggak semudah yang aku pikirkan ternyata. Harus ada extra effort untuk belajar FR itu sih untuk aku pribadi kayak gitu. Dika, tadi yang FM itu ada yang mirip-mirip, babnya kayak apa tuh contohnya? Sebutin satu materi lah. Oke, mirip-mirip sama aku sebutin salah satu mata kuliahnya aja ya. MK, manajemen keuangan ya. Oke, manajemen keuangan. Iya. Oke, ya itu lumayan sulit juga ya itu ya. Udah MK aja sulit gitu ya, dinaikin level jadi FM gitu. Aduh, susah itulah ya nggak guys? Kalau aku sebenarnya yang Dika bilang tuh sama, emang financial management itu identik sama MK-nya di Atma. Nah, waktu itu aku dapat dosen MK tuh menurut aku enak, jadi aku suka MK. Di ACCA ini juga jadinya nggak begitu sulit belajar untuk FM-nya. Terus, tapi mungkin yang membedakan adalah si ACCA ini ngajarin kayak implementasi, arti-arti dari kalau misalkan ini angkanya segini tuh berapa sih, artinya tuh kayak gimana sih gitu. Terus tapi kalau misalkan yang menurut aku lebih menarik itu adalah financial reporting. Somehow aku justru lebih nangkep financial reporting gitu. Karena sebenarnya menurut aku financial reporting itu sama kayak dari PA1 sampai Advance 2. Bedanya kita belajar dari standar kalau di ACCA. Kalau di Atma itu sambil belajar sambil diselipin standar yang benar kayak gimana. Tapi mungkin gak dikasih tahu secara detail PSAK berapa aja. Karena kan kita adopsi dari buku nih. Buku juga itu ngadopsi dari IFRS, IAS, yang kemudian nanti juga diadopsi lagi sama PSAK. Jadi kurang lebih mirip-mirip, cuman si FR ini benar-benar si FR ngajarin benar-benar tentang kayak gimana harusnya pelaporannya atau pengungkapannya di laporan keuangan kayak gitu. Oke. Mungkin satu lagi kali ya Yasna, kita lihat dari perspektifnya yang angkatan 2019 kali ya. Coba kalau dari Shanice mungkin gimana tuh mata kuliahnya dibandingkan sama modul ACCA? Sama sih Kak, kayak FM benar-benar kayak MK, cuman lebih di lebih ke konsepnya gitu kalau di ACCA. Kalau misalnya untuk yang menurut aku interesting, menurut aku dua-duanya yang interesting sih Kak, soalnya kayak yang FM itu yang benar-benar benar-benar mendalam banget, dan kayak pas aku belajar MK nggak kepikiran kalau ternyata konsepnya tuh benar-benar seluas itu, terus kayak angka-angkanya dari mana-mana. Menurut aku FM yang lebih interesting sih daripada financial reporting. Oh, oke. Di sini ada yang lebih suka FM nih. Ya, karena aku surprise aja, karena aku pribadi kalau disuruh pilih FM sama FR, aku kayaknya lebih pilih FR deh. FM susah banget. Oke, pertanyaan terakhir. Apa sih ekspektasi kalian pas awalnya lagi daftar ACCA nih, lagi daftar LSIF punya program, sama yang kalian alamin sekarang? Pasti kan realitas sama ekspektasi kan beda kan ya. Jochan, mungkin kita mulai dari Jochan. Itu pas pertama kali decide mau join ACCA program, itu tuh kayak bener-bener research sampai kayak apa sih, kayak nyari di Quora sampai gitu-gitu loh. Jadi kayak orang biasa di Quora gitu kan kayak share their life experience gitu kan. Nah terus kayak mereka bilang kayak ACCA tuh susah. Like seriously that kind of susah. Kayak ada orang yang belajar sampai kayak 7 years, 10 years, bahkan belum lulus-lulus gitu. Terus ya ekspektasi ya kayak wow, kayak udah kayak my life's over gitu kan. Terus tapi ya kayak gimana ya, kayak jujur kayak kalau misalkan tadi aku sempet jawab kayak lebih interesting FM or FR,
aku lebih kayak ke Shanice, aku lebih suka FM daripada FR. I don't know why, karena menurut aku tuh FR kayak sesusah itu. Jadi kayak kalau misalkan ya amit-amit ya over gitu ya mungkin because of FR gitu. Jadi kayak ekspektasi aku emang sejalan sama ini realitanya sesusah. Jadi kita nggak berharap terlalu tinggi gitu loh. Iya. Itu tahu waktu dia mau decide tuh ya, aduh Naomi gue ikut gak ya? Dia kayak bener-bener. You really need to know TMI. I sama Dika pas submit the Google form, I actually WhatsApp with him like, okay, 3 to 1 ya, 3 to 1, we click di submit. Wow. Setakut itu dong. Setakut itu karena takut bener-bener kayak apa sih kayak, I mean ini kan kayak experience baru, dunia baru, jadi kayak takut hilang arah gitu loh. Ya sih emang SCCA susah banget, gue gak komplain juga sih itu. Oke, Edric mungkin. Jadi aku juga sama sih kayak kakak Jocan gitu ya. Jadi emang nggak apa ya, dari awal tuh ekspektasinya emang ACCA susah gitu. So I committed myself, I have to working my ass buat dapetin apa yang aku mau gitu loh. Dan ya nggak murah juga gitu kan dari segi biaya. Jadi kayak nggak mau ngecewain kedua orang tua juga. Cuman kalau dipikir-pikir lagi kayak lulusan dari akuntansi ini kan banyak banget gitu. Nah, apa yang jadi kelebihan gitu buat aku ke depannya di kerjaan nanti, ya ACCA ini ya salah satu penunjangnya gitu dari segi sertifikatnya gitu. Kayak gitu sih, dan ya emang udah expect susah sih, nggak berharap yang gimana-gimana. Dan FM kan sama dengan MK tuh katanya. Nah, aku sendiri belum ngambil mata kuliah MK gitu, jadi ini baru banget buat aku kayak gitu. Nggak apa-apa. Kalau aku ekspektasiku sebenarnya bukan di arah gampang atau susahnya ACCA, karena udah tahu juga itu pasti susah lihat dari ya review yang udah aku baca. Tapi yang aku ekspektasi itu sebenarnya lebih ke pengajarnya, karena aku kira pengajarnya itu bakal apa ya, mungkin kayak menurut aku ya pengajarnya bakal sama kayak Atma, ternyata mereka lebih beda aja cara ngajarnya. Terus juga masih agak kaget sih sebenarnya sama logatnya. Terus kadang-kadang suka kesulitan kalau ngajar, terus sinyalnya kadang-kadang kurang bagus. Jadi paling itu aja sih, kayak not that bad. Tapi oke lah. Oke. Emang kalau misalnya logat memang agak sedikit take time. But overall emang ACCA itu susah, but it's a worth it journey. And yeah, I think it's a very good journey juga buat kita semua, yang dimana kita bisa keluar negeri dan kita bisa apply work there. Because ini, cuma Naomi mau jelasin a bit more maybe about the program before we close this. Jadi for your guys information aja nih yang nonton, teman-teman kita yang di sini itu adalah teman-teman yang termasuk batch pertama banget nih. Mereka adalah mahasiswa pertama kali dari Atmajaya yang ikut kelas untuk ambil program ACCA ini. Nah, mereka ini ngambil program yang regular program namanya. Jadi yang benefitnya in the end sebenarnya intinya adalah akan mendapat gelar Bachelor of Science in Applied Accounting dari Oxford Brookes University, sama menyelesaikan advanced diploma yang ACCA punya kayak gitu. Nah, sebenarnya Atmajaya ada satu lagi nih program, tapi program ini bukan untuk mahasiswa yang sudah aktif di Atmajaya, jadi mahasiswa baru. Nah, mahasiswa baru yang mau join ke Unika Atmajaya, hitungannya sih berarti kalau sekarang nih mahasiswa baru tahun 2021 ya gitu. Tapi I'm not sure sih, kayaknya udah close atau gimana gitu ya. Tapi ada nama programnya adalah Atmajaya International Program of Accounting. Singkatannya AIPA. Jadi di program ini benefitnya kurang lebih mirip. Cuman perbedaannya adalah kalau kayak mereka berlima nih yang di sini, kayak Karasha, Dika, Shanice, Edik, Jocan, itu mereka kayak additional gitu, kayak tambahan. Jadi Senin sampai Jumatnya kan masih kuliah biasa tuh ya. Sabtunya baru kelas sama LSAF kayak gitu. Nah, kalau misalkan yang di AIPA ini sudah embedded, jadi modulnya ACCA itu ya dipelajarin sehari-hari.
masuk ke dalam mata kuliah gitu, disatuin, dicampur-campur lah gitu kayak bubur aduk gitu ya. Ya I don't know how, tapi ya mereka ada lah kayak gitu bikin modulnya. Jadi dari semester 1 dari masuk udah full English kelasnya. Kalau kayak kita masih Indo ya gitu yang reguler. Kalau mereka tuh udah full English dari awal sampai lulus. In the end, benefitnya sama sebenarnya gitu. Intinya adalah ya mereka dapat double degree, sarjana akuntansi, dan Bachelor of Science-nya in Applied Accounting, sama advanced diplomanya ACCA. Kayak gitu. Jadi perbedaannya cuma di situ aja. So, I guess that's all from us today. It's been a fun day. Banget udah luangin waktu untuk di-interview sama LSAF. Thank you so much. Semangat. ACCA ini it's hard, but then it's worth it journey, okay? So yeah, I think that's all, everyone. Thank you so much for watching, and I'll see you guys next time. If you guys belum join LSAF, please do join soon because this is the key to the global career. Thank you guys. See you. Bye.